Shalom. Kita baca kisah mengenai Abraham ketika dia sudah menantikan selama lebih dari 25 tahun sehingga akhirnya Ishak lahir. Tapi sebelumnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian pasal 17 ayat 1, dan di situ Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Dia berkata, "Akulah El Shaddai." El Shaddai itu artinya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang cukup dalam segala zaman dan bisa menggenapi semua yang Dia janjikan kepada kita. Di ayat 1 bunyinya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kalau kita baca bagian ini, kita melihat ini seperti tuntutan dari Tuhan kepada Abraham. Tentunya juga jadi pelajaran buat kita untuk hidup di hadapan Dia dengan tidak bercela. Jadi sepertinya kita ini harus tidak bercela baru kita bisa datang kepada Dia. Apakah benar demikian? Ya, faktanya dari sejak manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka sadar mereka telanjang, maka mereka berusaha menyemat daun pohon ara. Tapi ternyata nggak cukup baik sehingga Tuhan buatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Coba kita lihat terjemahan lain ya. Saya kurang tahu ini dari mana ya, tapi ini menarik sekali. "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai, bergerak hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna." Nah, ini sebenarnya lebih tepat ya. Jadi fokusnya itu bergerak, hiduplah di hadapanku, bergaulah dengan aku, maka kamu akan ketularan aku dan kamu menjadi sempurna. Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa Tuhan menampakkan diri dan mengatakan seperti ini? Karena sebelumnya Abraham ini berusaha menolong Tuhan. Tuhan janji bahwa dia akan punya anak kandung, tapi setelah sekian lama istrinya nggak hamil juga, akhirnya dia kawin dengan Hagar. Lalu lahirlah Ismail, dan Tuhan gak bicara selama 13 tahun, dan ketika Tuhan menampakkan diri, Dia berkata, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya. Jadi artinya yang selama ini dia lakukan, usaha dia untuk menolong Tuhan, menggenapi apa yang Tuhan janjikan dengan cara dia kawin dengan Hagar, dan dia akhirnya punya anak kandung, walaupun anak kandungnya itu bukan dari Sarah, tapi dari Hagar. Nah, itu pun atas saran istrinya. Nah, di hadapan Tuhan itu celah. Ya, makanya dikatakan dalam bahasa Inggrisnya ini, "I am Almighty God." Ini El Shaddai. "Walk before me and be blameless." Nah, ini terjemahan King James seperti ini, terjemahan beberapa bahasa Inggris seperti ini ya. "Berjalanlah di hadapanku atau bergaullah dengan aku dan jadilah sempurna." Sebenarnya ini yang dikatakan Yesus ya di Yohanes 15, ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri, ya, tapi tinggallah di dalam aku dan kamu akan berbuah banyak. Coba kita lihat nih ya, terjemahan lain lagi nih ya, bahasa Inggris juga, "I am the Almighty God, walk before me and be perfect." Ya, sama ya. "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai, akulah Tuhan yang selalu lebih dari cukup. Berjalanlah di hadapanku atau bergaullah dengan aku, ya. Berjalanlah di hadapanku, bergaul dengan aku dan jadilah sempurna." Jadi kita ini bisa jadi sempurna itu karena kita bergaul dengan Tuhan. Dari sejak awalnya seperti itu. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri ini berusaha supaya menjadi kudus di hadapan Tuhan, nggak bisa. Ya. Sebenarnya itu pekerjaan Tuhan semata-mata. Usaha manusia itu nggak bisa. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang, mereka buat pohon dengan cara menyemat daun pohon, mereka buat pakaian dengan cara membuat menyemat daun pohon ara, tapi nggak cukup di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka, ya. Dari sejak awal itu, di kitab Kejadian, ketika manusia berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan, nggak cukup ya. Tuhan yang menolong mereka.
Jadi ini sebenarnya poin penting dalam kekristenan ya. Ini terjemahan NIV ya, juga sama. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. Ketika Abram mencapai umur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada dia dan berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku atau berjalanlah di hadapanku dengan setia dan jadilah sempurna, jadilah tidak bercela. Nah, kesetiaan itu adalah bagian dari kita. Ya, maksudnya tuh bagian dari kita tuh begini. Kita lakukan dengan setia bergaul dengan Tuhan ya. Misalnya kalau Tuhan gerakan kita untuk setiap hari membaca firman-Nya, ya, bangun menyembah Tuhan, lakukan dengan setia, ya. Itu keputusannya ada pada kita. Tetapi nanti kekuatan untuk melakukannya itu dari Tuhan. Karena waktu kita bergaul dengan Dia, kita itu kan gambarannya seperti kita ini bulan ya. Bulan tuh hanya bisa memantulkan cahaya dari matahari. Jadi kalau nggak ada mataharinya ya bulannya gelap. Tapi karena ada matahari, waktu malam kita bisa lihat bulan itu bercahaya karena itu adalah sinar dari matahari yang dipantulkan oleh bulan. Kita juga begitu. Kita ini bisa menjadi terang, kan Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Jadi terangnya itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada Tuhan di dalam kita. Yang kita bisa lakukan adalah keputusan mau melakukan bagian kita, bergaul dengan Dia, maka Dia akan membuat kita menjadi tidak bercacat celah. Ya, ini terjemahan dari Amplified Bible yang klasik. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada dia dan berkata, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, walk and live habitually before me. Ya, berjalan dan hiduplah sebagai satu kebiasaan yang kamu pupuk dalam kesetiaan di hadapanku. And be perfect, dan jadilah sempurna. Lalu dijelaskan apa itu? Tidak bercacat celah, ya blameless, wholehearted, ya sepenuh hati, dan complete, ya lengkap. Jadi sekali lagi, kesempurnaan kita itu bisa terjadi karena kita bergaul dengan Tuhan. Karena kita walk and live habitually before God. Jadi bukan kekuatan kita. Kadang-kadang ada teman-teman yang ketika diajak untuk pelayanan, aduh gue belum layak lah, ya nantilah, gue ini masih penuh dosa misalnya. Gak akan bisa ya. Kita itu menjadi layak karena Tuhan melayakkan kita. Kita ini menjadi kudus karena Tuhan menguduskan kita. Ya, pergaulan dengan Tuhan itu yang membersihkan kita, seperti kita mandi setiap hari. Apakah setelah itu kita gak pernah kotor lagi? Karena pergaulan dengan dunia, kita berinteraksi dengan banyak hal, kita lihat televisi, iklan mungkin juga iklan yang gak baik. Pikiran kita dengan gampang itu bisa terkamiri istilahnya ya, tercemar. Tapi waktu kita datang dalam doa, kita baca, renungkan firman lagi, maka kita dibersihkan lagi. Lalu pikiran kita mulai dibentuk dengan benteng-benteng yang dari firman Tuhan. Sehingga kalau ada pikiran-pikiran yang tidak sejalan, kita bisa menolaknya. Tapi kalau kita tidak setia melakukan bagian kita, dengan mudah kita akan terpleset lagi. Kadang-kadang saya ketemu dengan beberapa orang minta didoakan, dan satu hal yang mereka mungkin sulit terima adalah harus bagian kita lakukan dengan konsisten ya. Kalau enggak bisa ya. Walaupun didoakan sama hamba Tuhan yang urapannya kenceng, kita sudah terpelanting mungkin, sudah kalau pelepasan tuh ada yang bermanifestasi. Tapi setelah itu kita mesti membangun hubungan dengan Tuhan. Secara sengaja kita membangun hubungan, bergaul dengan Tuhan, dan bergaul dengan teman-teman yang seiman. Ini terjemahan Amplified yang baru ya. I am God Almighty, walk habitually, ya berjalanlah dengan kebiasaan before me with integrity, ya
dengan integritas, knowing that you are always in my presence. Sadari bahwa kamu selalu ada dalam hadiratku, and be blameless and complete in obedience to me. Jadi dengan menyadari, mengetahui bahwa kamu selalu ada dalam hadiratku, kamu itu akan menjadi tidak bercela, kamu menjadi lengkap di dalam ketaatanmu kepadaku. Ya. Kalau kita baca Alkitab misalnya Galatia 5, bahkan iman itu juga merupakan buah roh. Kalau bahasa Indonesia kan ada kesetiaan, ya, ada kesabaran, long suffering. Tapi bahasa Inggris itu dikatakan faith, ya, bukan hanya faithful, tapi ada faith, iman. Jadi kalau kita bilang mau punya iman, iman kan timbul dari pendengaran akan firman. Kita mesti baca firman, tapi firman itu mesti dihidupkan. Firman itu mesti menjadi rema. Rema itu yang menimbulkan iman. Bagaimana bisa dapat rema? Waktu kita bergaul dengan Tuhan. Kita mendengar dia berbicara kepada kita. Ya. Jadi ini ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, dia tegur Abram, ya. Dan sebenarnya kalau dipelajari cukup menyedihkan, ya, karena 13 tahun sejak kelahiran dari Ismail, Abram itu umur 86 sampai umur 99 tahun, ya. Ada 13 tahun gak ada firman, gak ada ceritanya. Jadi bayangkan orang yang sebelumnya bergaul dengan Tuhan tiba-tiba kehilangan connection, ya. Saya kira itu satu hal yang sangat tidak nyaman. Ketika Tuhan menampakkan diri, dia langsung bilang, ya, walk before me and be blameless. Ayo bersekutulah dengan aku terus dan kamu akan jadi sempurna. Mustinya waktu dapat usulan dari istrimu untuk menikah dengan Hagar, kamu harusnya tetap dalam persekutuan dengan aku. Tanya dulu sama aku, ya. Begitu rupa sampai akhirnya kamu dapatkan tuntunan. Ya. Ini kelihatannya simple, ya, tapi ternyata pengaruhnya besar. Ada salah satu kata kunci di sini adalah habitually, ya. Walk habitually before me with integrity, knowing that you are always in my presence. Berjalanlah, bergaullah dengan aku sebagai satu kebiasaan, dengan satu kesadaran bahwa engkau selalu ada bersama aku, engkau selalu ada dalam hadiratku, dan kemudian jadilah tidak bercela dan jadilah sempurna dalam ketaatanmu kepada aku. Sebenarnya ini sudah dilalui oleh orang-orang sebelum Abram dan bahkan sangat berhasil, ya. Misalnya adalah Henok, itu contoh yang paling jelas. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini orang pertama yang tercatat diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian jasmani. Ini luar biasa, kenapa? Karena sebenarnya Tuhan telah menetapkan bahwa manusia itu akan kembali menjadi debu, ya. Rohnya memang kembali kepada Tuhan, tetapi dagingnya itu kembali menjadi tanah, menjadi debu. Cuma khusus untuk Henok, pergaulan dia dengan Tuhan selama 300 tahun itu membuat adanya dispensasi, ya. Saya terus terang kalau merenungkan bagian ini sangat kagum. Ada orang yang laparnya seperti Henok, dia nggak puas hanya mendengar cerita turun-temurun dari Adam, bagaimana waktu itu Adam berjalan bersama Tuhan. Adam mendengar suara langkah Tuhan di taman pada waktu hari sejuk, ya. Tapi kemudian manusia harus keluar dari taman di Eden, dan habis itu nggak ada ceritanya lagi. Nah, dijelaskan turun-temurun hanya Henok
yang punya minat begitu kuat sehingga akhirnya dia ketemu clue-nya itu, bagaimana cara bergaul dengan Tuhan, dan dia akhirnya bisa mengalami hal itu. Ini terjemahan Amplified Bible yang klasik ya. Enoch walked in habitual fellowship. Nah ini dia kan, kebiasaan, satu habit yang dibangun, persekutuan dengan Tuhan. Jadi Enoch ini dia berjalan dalam satu persekutuan yang merupakan kebiasaan yang dia bangun, ya, bersama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan, dia bergaul bersama Tuhan sebagai suatu kebiasaan. After the birth of Methuselah, ya, setelah kelahiran Methuselah selama 300 tahun. Dan selama 300 tahun itu waktu dia berjalan in habitual fellowship with God, dia punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Artinya dia normal bergaul dengan istrinya, tapi dia bisa bergaul dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali. So all the days of Enoch were 365 years, yes. Jadi total umur Henok 365 tahun. Lalu ayat 24, Enoch walked in habitual fellowship with God. And he was not, for God took him home with him, ya. Jadi dia nggak ada lagi karena Tuhan telah mengangkatnya hidup-hidup, ya. Tapi sebelumnya dikatakan dia walk with God in habitual fellowship. Ya, satu persekutuan yang merupakan kebiasaan. Coba ini bisa dilatih ya. Ya, coba kan kita menyadari Tuhan ada di dalam kita. Jadi kalau kita naik angkot, coba ambil tanya, Tuhan mau angkot yang mana? Adik saya dulu praktekkan sampai itu membuat saya iri ya. Kok dia bisa dengar ya, Tuhan bilang naik bus nomor ini ya, turun di sini. Itu begitu biasa sekali. Sampai akhirnya saya mulai mengalami memang simpel sekali. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap bagian hidup kita. Ini terjemahan Amplified yang lebih baru ya, sama juga. Ayat 22 dikatakan Enoch walk in habitual fellowship with God. Ya, sama ya. Cuma sedikit beda di ayat 24. And in reverent fear and obedience Enoch walked with God, and he was not found among men, because God took him away to be home with him. Dan di dalam rasa takut, respek, hormat kepada Tuhan dan ketaatan, Enoch itu bergaul dengan Tuhan. Jadi artinya begini, yang namanya berjalan bersama Tuhan atau bergaul bersama Tuhan itu ada rasa sikap hormat, respek kepada Tuhan dan ketaatan melakukan apa yang Dia perintahkan. Dari Henok sebenarnya ada lagi orang lain, yaitu Nuh. Ya, di Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita baca ini nampaknya Nuh ini pertama dia orang benar, tidak bercela, baru dia bergaul dengan Tuhan. Nampaknya seperti itu. Tapi kalau kita baca dengan pemikiran yang kita bandingkan dengan yang lain, sebenarnya Nuh ini bisa tidak bercacat karena dia bergaul dengan Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya nih, this is the history of the generation of Noah. Nuh adalah seorang yang baik, ya, orang benar, blameless in his evil generation. Dia tidak bercela di antara generasinya yang jahat. Lalu dikasih penjelasan, Noah ini walk in habitual fellowship with God. Jadi kuncinya itu. Jadi satu kebiasaan bergaul dengan Tuhan. Mau makan, ya kita kan biasa doa makan, tapi kita nikmati sebagai satu persekutuan. Tuhan terima kasih ya, ini makanannya enak sekali, ini ada tahu, ada tempe. Aduh terima kasih, aku berkati jadi gizi menyihatkan aku. Nah saudara sambil makan saudara bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya dalam hati saja, ya jangan nanti orang-orang bingung kalau lihat saudara ngoceh sementara makan. Kalau kita lakukan itu dengan setia, maka tanpa sadar kita ini sebenarnya sedang living the good life ya. Kita sedang menghidupi satu kehidupan baik yang memang Tuhan siapkan buat kita. Itu ada di Efesus 2 ayat 10 ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam rencananya yang baik yang sudah disiapkan buat kita.
Ayo bergaul dengan Tuhan dan nikmati hidup yang baik, living the good life. Haleluya, amin.